Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, saya akan bercerita tentang kakak beradik yang dimana mereka berdua banyak mendapat gangguan di saat perjalanan pulang ke kampung halamannya yang terletak di Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Dan ceritanya berawal dari sini. Perkenalkan, namaku Herman. Aku adalah seorang pekerja yang bekerja di salah satu toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aku berasal dari sebuah desa yang terletak di daerah Jampang Kulon, sebuah desa yang masih sangat asri dengan penduduknya yang masih sangat ramah. Sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya, aku merantau ke Jakarta dengan tujuan merubah perekonomian keluargaku. Yang saat itu bisa dibilang keluargaku adalah keluarga yang serba kekurangan. Untuk makan saja, ibuku rela untuk meminjam ke sana sini untuk bertahan hidup. Dan bapakku, entah kemana ia pergi meninggalkan kami bertiga. Ia lari dari tanggung jawabnya untuk menafkahi kami. Dan sejak saat itu, aku hanya tinggal bertiga, ibuku, aku, dan adik perempuanku, yaitu Marni. Setelah lulus dari bangku SMA, aku memilih untuk merantau ke Jakarta, bermaksud ingin merubah perekonomian keluargaku. Setahun aku bekerja di salah satu toko pakaian di Tanah Abang. Kemudian, adikku Marni juga ingin mengikuti jejakku, bekerja di toko pakaian yang dimana toko itu juga masih kepunyaan bosku. Sekitar 8 bulan, Marni bekerja di toko itu. Marni mendapat kepercayaan menjadi kepala toko yang tugasnya hanya mengawasi beberapa pegawai yang bekerja di toko tersebut. Ketika sedang asik menghitung barang, pekerjaanku terhenti dengan suara handphone yang berdering di saku celanaku. Dan ternyata itu panggilan dari Mang Dery, tetanggaku yang menelponku. Ia memberitahu bahwa ibuku sedang sakit dan ingin bertemu dengan aku dan Marni. Akhirnya aku dan Marni meminta izin untuk pulang ke kampung halaman. Dan alhamdulillah, bosku memberikan izin dan memberikan sejumlah uang untuk ibuku berobat. Tanpa berpikir panjang, aku dan Marni bergegas untuk pulang ke kampung halaman dengan menggunakan sepeda motor pada saat itu juga. Waktu itu jam menunjukkan sekitar pukul 9 pagi dan segera kami tancap gas untuk menemui ibuku. Terbayang wajah sang ibu yang sejak kecil dengan tulus mendidikku dan adikku. Beliau yang menjadi ibu sekaligus ayah bagi kami. Sekitar pukul 12 siang, aku mulai memasuki kawasan Cikidang. Jalur Cikidang adalah jalur yang terkenal dengan jalan yang masih sangat indah. Hijaunya dedaunan menyelimuti pepohonan. Sautan kicauan burung seolah menemani perjalanan kami. 1 jam kami memasuki kawasan tersebut. Tiba-tiba, sepeda motor yang kami tunggangi mengeluarkan asap tebal dan mati seketika. Dan akhirnya kami berdua pun berhenti dan terdiam di pinggir jalan, berharap ada pengendara motor atau mobil yang lewat untuk kami mintai bantuan. Tetapi anehnya, setelah beberapa jam kami menunggu, tidak ada satupun kendaraan yang lewat pada saat itu. Padahal kami tahu, walaupun jalur itu memang sepi, tetapi masih ada beberapa pengendara yang berlalu lalang. Tapi saat itu tidak ada satupun yang lewat. Suasana yang tadinya terang kini berubah menjadi gelap, dan suara azan pun terdengar menandakan waktu maghrib pun tiba.
Kami pun semakin panik karena tidak ada penerangan dari kami. Cahaya yang satu-satunya kami punya hanyalah lampu dari handphone. Tapi cahaya itu tidak berpengaruh besar buat kami. Dari kejauhan, kami melihat cahaya berwarna merah menghampiri kami, seperti lampu sepeda motor. Dan aku pun merasa lega, karena mungkin pengendara itu bisa kami mintai bantuan. Dan keanehan pun terjadi. Cahaya yang mendekati kami tiba-tiba melayang ke udara, dan cahaya itu berubah menjadi sesosok wanita dengan memakai jubah merah dan mengeluarkan suara yang melengking, membuat gendang telinga kami serasa mau pecah. Aku hanya bisa melafalkan beberapa doa, berharap Tuhan melindungi kami dari makhluk tersebut. Adikku Marni hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut, dan sosok itu pun menghilang dengan dibarengi asap merah tebal. Entah kemana ia pergi. Tidak lama kemudian terdengar suara motor dari belakang kami, dan suara tersebut semakin dekat terdengar di telinga kami. Setelah suara itu berada tepat di samping kami tidak melihat apapun, hanya suara motor dan suara orang yang sedang mengobrol di samping kami. Dan suara itu semakin lama semakin menjauh dari kami. Aku dan Marni terus mendorong sepeda motor yang mati total saat itu. Entah berapa jam kami berjalan menyusuri gelapnya jalur Cikidang di malam itu. Malam itu terasa sangat sunyi. Binatang malam yang biasanya terdengar dari rimbunan pepohonan pun tidak terdengar sedikit pun. Di gelapnya malam hanya terdengar langkah kaki kami berdua. 100 meter di depan kami terlihat lampu rumah warga, dan kami bergegas untuk menghampiri rumah warga tersebut. Dan setelah tepat kami berada di depan rumah tersebut, ada kakek-kakek tua yang sedang duduk di depan rumah tersebut. Sudah tersedia di depan kakek itu sepiring singkong rebus dan segelas kopi yang masih mengeluarkan asap. Kakek itu pun menyapa kami. "Mau kemana, Jang?" Dan kami pun menjawab dengan nada sopan, "Mau pulang, Ki." Dan kakek itu bertanya kembali kepada kami, "Motornya kenapa, Jang?" "Gak tahu, Ki. Tiba-tiba ngeluarin asap, terus mati begitu aja." "Menikarunya pisan, Jang." "Udah, nginep dulu di sini, Jang. Udah malam." "Pan iya teh, malam 1 Suro." "Malamnya loba demit, Jang." Dan kami pun baru sadar kalau memang malam itu memang malam 1 Suro, yang konon malam itu adalah malamnya para dedemit menunjukkan eksistensinya. Pantas saja, sepanjang perjalanan kami terus diganggu oleh makhluk penghuni daerah tersebut. Dan aku pun melihat wajah Marni yang nampak benar-benar kelelahan dan matanya memerah karena tidak hentinya menangis karena kejadian tadi. Dan akhirnya kami pun menerima tawaran si kakek untuk menginap di rumahnya. Kakek itu pun masuk ke dalam rumahnya. Tidak berapa lama kemudian keluarlah seorang gadis yang sangat cantik, membawa tampah berisi 2 gelas kopi dan sepiring singkong rebus. Wanita itu pun tersenyum kepadaku sambil menawarkan kopi dan singkong rebus yang sudah disiapkan olehnya. "Dimakan singkong rebusnya." Aku hanya terdiam memandang kecantikan gadis itu. Perawakan yang tinggi, berkulit putih dan berambut panjang, dengan mata yang sangat indah, tersenyum kepadaku. Dan kemudian wanita cantik itu duduk di kursi tempat kakek tadi duduk. Dia mempersilahkan kami berdua untuk duduk seolah ingin mengajak kami mengobrol. Tidak butuh waktu lama, aku langsung duduk dekat wanita itu sambil bertanya siapa namanya. Dan dia jawab, namanya adalah Sinta. Pada saat itu,
Aku benar-benar terhipnotis dengan kecantikan Sinta, wanita lugu, anggun, dan sangat ramah. Sinta menawarkan kami untuk menginap di rumahnya saja. Kalau AA mau menginap, nanti AA bisa tidur di kamar depan. Biar nanti Sinta sama si tetehnya tidur berdua. Dan aku berkata kepada Sinta, kalau ini adalah Marni adikku. Dan kami pun saling berkenalan, kemudian mengobrol ngalor ngidul sampai tidak sadar kalau waktu sudah sangat larut malam. Akhirnya kami pun pergi ke kamar yang sudah disiapkan. Aku benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Selalu terbayang wajah cantiknya Sinta. Sampai pada akhirnya aku terlelap dan bermimpi. Sudah terhampar pelaminan pada saat itu. Aku memakai baju pengantin. Dan itu pesta pernikahanku dan istriku. Ya, Sintalah istriku. Dia memakai gaun pengantin berwarna putih, benar-benar cantik. Sampai-sampai saya belum pernah melihat gadis secantik itu. Dan yang menikahkan kami saat itu, kakeknya Sinta. Dan setelah acara pernikahan, aku segera ke kamar dengan Sinta. Baru saja aku ingin memeluk Sinta, aku dikagetkan. Wajah Sinta berubah menjadi nenek tua dengan wajah yang pucat. Bola matanya melotot sampai-sampai ingin copot dari tempatnya. Dia pun tertawa dengan menyemburkan banyak sekali belatung dari mulutnya. Aku pun terbangun dari tidurku. Dan betapa terkejutnya diriku. Ternyata aku tertidur di bawah pepohonan besar yang tadi adalah rumah si kakek dan Sinta. Aku mendengar suara tangisan wanita dari belakang pohon besar tersebut. Ketika aku hampiri, ternyata itu adalah adikku Marni. Dia sedang jongkok sambil menangis. Seketika aku menarik tangannya dan memeluknya. Aku lihat wajahnya yang nampak sangat ketakutan. Kami berdua hanya bisa terdiam dan pasrah sambil duduk menunggu pengendara yang lewat. Dan setelah sekitar 1 jam, dari kejauhan terdengar suara mobil, dan aku pun langsung menghampiri mobil tersebut, berharap mobil itu dapat membantu kami. Dan ternyata itu adalah mobil pengangkut sayur. Mobil tersebut tidak menghiraukan kami, melaju terus melaju. Tetapi mobil itu tiba-tiba mundur dan menghampiri kami. Kami sangat bersyukur karena kami diberi tumpangan oleh si bapak supir tersebut. Aku, Marni, dan bapak supir duduk di depan, dan motor aku simpan di belakang mobil. Sepanjang perjalanan, aku mengobrol dengan bapak supir tersebut, dan adikku Marni sudah tertidur pulas karena memang dia sudah sangat kelelahan. Di sela-sela obrolan kami, si bapak supir bertanya, "Digangguin terus ya, Dek?" Aku hanya terdiam dan mengangguk mengiyakan pertanyaan bapak supir. Bapak supir itu pun cerita kepada kami. Selama perjalanannya, ia banyak menemui sosok yang ia pun belum pernah melihatnya. Dia bercerita, tadi pas saya jalan, tiba-tiba ada 3 perempuan duduk di pinggir jalan. Dia menyetop saya dan akhirnya saya berhenti. Ketika perempuan itu ingin membuka pintu mobil, dia tertawa terbahak-bahak sampai bibirnya melebar sampai ke kuping. Dan muka wanita itu rusak seperti luka borok dan saya langsung tancap gas. Makanya tadi pas Ade berhentiin saya takut Ade orang atau bukan. Akhirnya karena saya lihat Ade membawa motor dan saya yakin kalau Ade pun orang. Dan akhirnya saya pun berniat untuk membantu Ade. "Emang motornya kenapa, Dek?" Dan saya menceritakan semua kejadian kepada si bapak supir itu. Tidak terasa kami mengobrol. Aku pun tertidur pulas. Dek, bangun. Udah disuruh Ade nih. Mau turun di mana?" Dan saya pun terbangun. "Iya, Pak."
Maaf. Anterin saya ke bengkel boleh nggak Pak? Soalnya motor saya mati total. Dan akhirnya aku pun dibawa ke bengkel yang saat itu masih dalam keadaan tutup. Mungkin karena waktu itu masih sangat pagi. Kami pun duduk di bengkel menunggu bengkel tersebut buka. Dan bengkel itu buka tepat pada pukul 9 pagi. Dan anehnya, setelah dicek oleh montir bengkel itu, motorku tidak ada kendala sedikit pun. Dan bahkan ketika distarter langsung menyala seketika. Aku hanya terdiam dan merasa kebingungan, padahal semalam mati total sampai mengeluarkan asap tebal. Dan akhirnya kami pun tancap gas untuk pulang ke rumah, dan alhamdulillah sampai di rumah dengan keadaan selamat. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan cerita ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin ceritanya dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Hermawan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.